Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indriana dari kelas 12 MPLB 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan karir dalam kepegawaian. Pertama, ada pengertian. Apa sih yang dimaksud dengan pengembangan karir itu? Pengembangan karir adalah proses peningkatan kemampuan kerja individu dalam rangka mencapai karir yang diinginkan. Pengembangan karir dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan kepegawaian yang dapat membantu para karyawan untuk merencanakan karir di masa depan di tempat mereka bekerja sehingga baik karyawan maupun perusahaan dapat saling mengembangkan diri dengan optimal. Selanjutnya ada contoh pengembangan karir, yaitu program pengembangan karir karyawan dapat dilaksanakan dalam beberapa contoh. Di antaranya sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan karyawan dilakukan untuk meningkatkan performa karyawan dalam suatu bidang tertentu, terutama bidang yang sedang ditanggungjawabkannya. Selain itu, pendidikan dan pelatihan ini juga bisa dilakukan kepada seluruh karyawan untuk melatih keterampilan tertentu yang relevan dan pekerjaan mereka nantinya. Yang kedua, yaitu ada promosi atau kenaikan jabatan. Promosi atau kenaikan jabatan merupakan perubahan posisi atau jabatan dari tingkat yang lebih rendah ke tingkat yang lebih tinggi dalam perusahaan, sehingga dengan kemampuan yang telah dicapai. Perubahan jabatan ini biasanya akan diikuti dengan meningkatnya tanggung jawab, hak, serta status sosial seseorang. Yang ketiga yaitu ada mutasi karyawan atau mutasi pegawai, yaitu perpindahan karyawan sehingga berubahnya posisi atau jabatannya, baik perpindahan dari satu tim ke tim lainnya maupun dari satu lokasi ke cabang lokasi lainnya. Contohnya adalah karyawan yang sebelumnya bekerja di bidang marketing, lalu mutasi ke bagian produk, atau karyawan yang sebelumnya bekerja di cabang A, lalu mutasi ke cabang B. Apa sih tujuan dari pengembangan karir itu? Tujuannya yaitu menyesuaikan antara kebutuhan dan tujuan karyawan dengan kesempatan karir yang tersedia di organisasi saat ini dan di masa yang akan datang. Dengan adanya pengembangan karir, tidak hanya individu karyawan saja yang akan berkembang, tetapi perusahaan tempat individu tersebut bekerja akan turut berkembang ke arah yang lebih baik. Selanjutnya ada tahapan pengembangan karir. Yang pertama ada fase pengembangan atau growth. Dari saat lahir sampai umur kurang lebih 15 tahun, di mana anak mengembangkan berbagai potensi, pandangan khas, sikap, minat, dan kebutuhan-kebutuhan yang dipadukan dalam struktur gambaran diri. Yang kedua yaitu ada fase eksplorasi atau exploration dari umur 15 tahun sampai 24 tahun, di mana individu memikirkan berbagai alternatif jabatan, tetapi belum mengambil keputusan yang mengikat. Yang ketiga yaitu ada fase pemantapan atau establishment, yaitu dari umur 25 tahun sampai umur 44 tahun, yang bercirikan usaha tekun, memantapkan diri melalui seluk-beluk pengalaman selama menjalani karir tertentu. Yang keempat yaitu ada fase pembinaan atau maintenance, yaitu dari umur 45 tahun sampai umur 64 tahun, di mana individu sudah dewasa menyesuaikan diri dalam penghayatan jabatannya. Selanjutnya ada manfaat pengembangan karir, yaitu terbagi dua, yaitu ada bagi pegawai dan bagi perusahaan. Manfaat bagi pegawai yaitu dapat meningkatkan tanggung jawab pegawai, menambah tantangan bagi pegawai dalam bekerja.
Bagi perusahaan yaitu dapat mengatur promosi dan rotasi pegawai dan meningkatkan pegawai yang berkualitas. Kesimpulan dari pengembangan karir yaitu suatu kegiatan untuk perencanaan karir di masa depan oleh karyawan itu sendiri ataupun perusahaan. Kegiatan kepegawaian guna membantu para pegawai merencanakan karir di masa depan di tempat mereka bekerja, sehingga pegawai yang bersangkutan dan juga pihak perusahaan bisa mengembangkan diri secara optimal. Sekian penjelasan pengembangan karir dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.